Om Swastiastu. Selamat pagi, saya sampaikan kepada para penguji kinerja PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Loh Putu Winda Puspadianti. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif bersama anak-anak kelas 4 di SD Negeri 3 Pengelatan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, materi catur paramita dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bapak Ibu penguji, semoga video uji kinerja saya ini dapat dinikmati dan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sebagai mahasiswa PPG Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama video uji kinerja saya bersama anak-anak kelas 4 di SD Negeri 3 Pengelatan. Selamat menyaksikan. Om Santi, 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 Om. Berdiri, mari hormat. Selamat pagi anak-anak. Aturakan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang gilirannya siapa? Ya, Raymond, silakan. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Om Mawi Genam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Ya Namah Swaha. Doa selesai. Silakan duduk kembali, Raymond. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik ya. Apa ada yang absen hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Semua hadir, Bu? Ya, bagus sekali. Semua hadir pada pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Untuk mengawali pertemuan hari ini dan meningkatkan nasionalisme, kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira dulu ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ya, itu tandanya kalian harus semangat dalam belajar. Ya, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi dari anak, semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Kalian harus semangat dalam belajar ya. Sekarang Ibu bahas tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada 3. Yang pertama, murid mampu mengetahui tentang catur paramita. Yang kedua, murid mampu menjelaskan pengertian catur paramita.
Yang ketiga, murid mampu menyebutkan bagian-bagian catur paramita dan penjelasannya. Ya, ketiga tujuan pembelajaran ini harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ya, baik, yang pertama Ibu membahas tentang catur paramita. Ya, di sini ada 3 gambar pertanyaan pemantik. Ya, ada 3 gambar yang membahas tentang materi catur paramita. Siapa bisa yang nomor 1 itu? Gambar yang nomor 1. Ya, coba deh Arta. 3 gambar itu menjelaskan ada seorang anak perempuan yang sedang jatuh membawa sepeda dan seorang laki-laki membantunya. Ya, benar sekali ya. Gambar yang nomor 1 ada seorang perempuan yang jatuh membawa sepeda dan seorang laki-laki membantunya. Ya, itu juga tercermin pada materi tentang catur paramita. Yang kedua, gambar yang kedua, siapa bisa? Ya, Remon. Tentang berteman dan bersahabat. Ya, gambar nomor 2 itu menunjukkan gambar berteman dan bersahabat. Ya, coba gambar nomor 3. Ya, coba Aka. Gambar yang ketiga menggambarkan tentang anak seorang perempuan yang sedang menangis dan seorang ibu yang membujuknya. Iya, benar sekali ya. Gambar yang nomor 3 adalah gambar seorang perempuan yang sedang menangis dan seorang ibu membujuknya supaya tidak menangis lagi. Ya, ketiga gambar tersebut ada kaitannya dengan catur paramita. Sebelum kita lanjut, kita menonton video pembelajaran dulu tentang materi catur paramita. Dengarkan dengan baik ya. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu. Saya Siti dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Lihat di papan videonya ya. Catur paramita. Catur paramita merupakan ajaran susila dalam agama Hindu. Susila berarti ajaran tingkah laku yang baik. Pengertian catur paramita. Kata catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta. Catur berarti 4. Paramita artinya perbuatan berbudi luhur. Jadi, catur paramita artinya 4 perbuatan berbudi luhur. Ya, tadi sudah ada tayangan tentang pembahasan materi catur paramita, pengertian catur paramita. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, coba. Pengertian catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta. Catur berarti 4, paramita berarti berbudi luhur. Jadi catur paramita 4 perbuatan berbudi luhur. Iya, benar sekali ya. Tadi tayangannya menyebutkan pengertian catur paramita, di mana catur paramita itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, catur paramita itu catur berarti 4, paramita itu perbuatan berbudi luhur. Jadi catur paramita artinya 4 perbuatan berbudi luhur ya. Sekarang kita lanjut ke video lagi. Bagian-bagian catur paramita. 1. Maitri, yang artinya persahabatan. 2. Karuna, yang artinya cinta kasih. 3. Mudita, yang artinya bersimpati atau ikut merasakan perasaan orang lain. 4. Upeksa, berarti tidak mencampuri urusan orang lain. Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang, mari kita simak penjelasan.
Ya, tadi sudah dibahas tentang bagian-bagian catur paramita. Siapa yang bisa menyebutkan bagian catur paramita? Ya, Aka? Bagian-bagian catur paramita ada 4. Yang pertama Maitri, yang kedua Karuna, yang ketiga Mudita, yang keempat Upeksa. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan buat Aka. Bagian-bagian catur paramita itu ada 4. Yang pertama Maitri, yang kedua Karuna, yang ketiga Mudita, dan yang terakhir atau yang nomor 4 adalah Upeksa. Ada 4 bagian dalam catur paramita. Selanjutnya, Maitri berasal dari kata mitra. Mitra artinya teman atau sahabat. Bersahabat yang tulus dengan sesama makhluk hidup dan alam semesta. Karuna artinya belas kasihan atau suka menolong. Perilaku ini merupakan wujud cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Mudita artinya bersimpati atau tenggang rasa terhadap sesama. Maksudnya, mampu merasakan perasaan orang lain, baik perasaan yang menyedihkan maupun yang membahagiakan. Upeksa artinya toleransi atau rendah hati. Upeksa juga berarti tidak mencampuri urusan orang lain, tidak memfitnah orang lain, dan tidak bertengkar. Contoh masing-masing. Tadi sudah dijelaskan ke dalam video tersebut pengertian dari masing-masing bagian catur paramita. Yang pertama Maitri. Siapa bisa menyebutkan pengertian catur paramita? Ya, Aka. Maitri berasal dari kata mitra, yaitu berteman dan bersahabat. Iya, benar sekali ya. Maitri itu berasal dari kata mitra yang artinya bersahabatan atau berteman ya. Terus bagian yang nomor 2 yaitu Karuna. Coba Weda. Belas kasihan dan suka menolong. Iya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan buat Weda dulu. Ya, Karuna itu artinya belas kasihan dan suka menolong ya. Terus bagian ketiga ada Mudita. Siapa bisa? Ya, Dita. Bersimpati maksudnya mampu merasakan perasaan orang lain. Iya, artinya bersimpati, mampu merasakan perasaan orang lain ya. Dan yang terakhir, yang nomor 4, siapa bisa? Ya. Toleransi atau rendah hati, maksudnya tidak mencampuri urusan orang lain dan tidak memfitnah orang lain. Ya, upeksa itu tidak mencampuri urusan orang lain. Itu artinya upeksa. Ya, sekarang kita lanjut nonton video tentang contoh masing-masing bagian pada catur paramita. Bagian catur paramita. 1. Maitri. Tidak memilih-milih teman, suka bergaul, dan hidup rukun. 2. Karuna. Suka membantu, suka menolong, mengasihi binatang. 3. Mudita. Saling menghormati, menjaga perasaan orang lain, ikut senang jika teman bahagia, ikut sedih jika teman berduka. 4. Upeksa. Tidak bertengkar, tidak sombong, dan tidak mencampuri urusan orang lain. Jadi, ajaran catur paramita membuat kita menjadi senang, tenang, dan bahagia dalam hidup ini. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Semoga Ya, udah. Tadi sudah dijelaskan tentang
contoh-contoh dari masing-masing bagian catur paramita. Ya, yang pertama contoh dari Maitri. Siapa bisa? Ya, Remon. Contoh dari Maitri sudah memilih teman dan hidup rukun. Ya, contoh dari Maitri adalah tidak memilih-milih teman dan tidak bertengkar dan hidup rukun. Ya, contoh yang bagian kedua, siapa bisa? Ya, di Arta. Suka menolong dan suka membantu mengasihi binatang. Ya, Karuna itu contohnya suka menolong, suka mengasihi binatang. Ya, terus apa lagi? Suka menolong, suka mengasihi binatang, dan cinta kasih kepada teman. Ya, terus bagian nomor berapa sekarang? Ya, bagian nomor 3. Contohnya, siapa bisa? Contoh mudita saling menghormati, menjaga perasaan orang lain. Ya, contoh dari mudita adalah apa? Coba diulangi lagi. Saling menghormati, menjaga perasaan orang lain. Saling menghormati dan menjaga perasaan orang lain. Itu contoh dari apa? Mudita. Sekarang bagian yang terakhir. Ya, Depi. Nomor 4, contohnya upeksa adalah tidak sombong dan tidak bertengkar. Itu contoh dari masing-masing bagian dari catur paramita. Ya. Sekarang Ibu lanjut memberikan LKPD buat kalian ya. Kelompok ini ya. Ada lembar kerja peserta didik, itu namanya LKPD, ada 5 soal ya. Kalian kerjakan di kertas itu, langsung dibuat di sana ya. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, ini kelompok 3, AK kelompok 4, Raknyan kelompok 5. Ya. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kelas gitu aja. Isi nama dan kelasnya saja ya, ada 5 soal. Ya. Di lembar ini jawabannya ya. Di sana ditulis jawabannya. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan. Kelompok berapa Kak ya? Kelompok 4 mau mempresentasikan dari hasil LKPD-nya. Ya, ayo coba Kak, berdiri di sana. Kelompok berapa ini Kak? Kelompok 4. Kelompok 4. Coba jawab dari nomor 1 sampai 5. Gimana jawabannya? Isi soalnya. Apa yang kamu ketahui tentang ajaran catur paramita? Dijelaskan dengan singkat. Catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta. 2. Berikan contoh perbuatan yang mencerminkan sikap mengikuti dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berteman dan bersahabat dengan teman. Nomor 3, jika kamu melihat temanmu sedih karena diejek, bagaimana sikap menerapkan sikap karuna, membujuknya dan mengasihinya. Nomor 4, mengapa penting bagi kita untuk memiliki sikap upeksa dalam pergaulan? Jelaskan pendapatmu. Mengalah demi kebaikan bersama dan tidak ikut campur urusan orang lain. Nomor 5, buatlah cerita pendek tentang seorang anak yang menerapkan keempat ajaran catur paramita dalam kehidupan sehari-hari. Bersahabat dengan tetangga, lalu cinta kasih dengan sesama makhluk hidup, tidak ikut campur dengan urusan tetangga, dan
masyarakat. Iya, beri tepuk tangan dari kelompok 4. Ya, sudah bagus sekali dia jawabannya ya. Silakan duduk kembali, Aka. Ada yang udah selesai lagi? Lagi satu kelompok saja ya yang tampil ya. Tadi sudah kelompok 4, selanjutnya kelompoknya Kirana. Sudah? Ya. Silakan Kirana. Di sini Kirana akan mempresentasikan dari kelompok berapa? 3. Mempresentasikan dari hasil LKPD-nya ya. Dari nomor 1 sampai 5 ya. Apa yang kamu ketahui tentang ajaran catur paramita? Jelaskan dengan singkat. Tentang bagian-bagian catur paramita yaitu Maitri, Karuna, Mudita, Upeksa. 2. Berikan contoh perbuatan yang mencerminkan sikap Maitri dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berteman dan bersahabat, saling bertukar pendapat. 3. Jika kamu melihat temanmu sedih karena diejek, bagaimana kamu menerapkan sikap karuna membujuknya? 4. Mengapa penting bagi kita untuk memiliki sikap upeksa dalam pergaulan? Jelaskan pendapatmu agar kita damai dan tetap tenang. 5. Buatlah cerita pendek tentang seorang anak yang menerapkan keempat ajaran catur paramita dalam kehidupan sehari-hari. Berteman dan bersahabat dengan teman, cinta kasih kepada sesama makhluk hidup, ikut merasakan kebahagiaan, toleransi atau rendah hati. Ya, beri tepuk tangan dari kelompoknya Kirana. Ada 2 kelompok yang sudah tampil ke depan ya. Sekarang Ibu bahas dari soal nomor 1 sampai dengan 5. Nomor 1 soalnya, apa yang kamu ketahui tentang ajaran catur paramita? Siapa bisa menjelaskan nomor 1? Kelompoknya ini ya. Silakan. Paramita berasal dari bahasa Sanskerta. Catur artinya 4, paramita artinya berbudi luhur. Iya, benar sekali ya. Catur paramita itu berasal dari bahasa Sanskerta. Catur berarti 4, paramita itu perbuatan berbudi luhur. Jadi catur paramita yaitu 4 perbuatan berbudi luhur ya. Sekarang nomor 2 soalnya. Berikan contoh perbuatan yang mencerminkan sikap maitri dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Coba kelompoknya Kirana. Contoh sikap maitri di sekolah. Gimana? Berteman dan bersahabat dan saling bertukar pendapat. Iya, mempunyai teman atau sahabat di sekolah dan saling bertukar pendapat ya. Terus soal nomor 3, jika kamu melihat temanmu sedih karena diejek, bagaimana kamu menerapkan sikap karuna? Kalau temanmu diejek, gimana kalian? Perasaan kalian bagaimana? Ya, coba Dita. Menghibur agar dia tenang. Iya, menghibur agar dia tidak sedih lagi ya. Agar dia senang, ya tidak sedih lagi dia, menghiburnya. Terus soal nomor 4, mengapa penting bagi kita untuk memiliki sikap upeksa dalam pergaulan? Coba kelompoknya kah nomor 4, apa jawabannya? Iya. Agar kita bisa mengerti perasaan. Ya, agar kita bisa mengerti perasaan teman atau sahabat kita ya. Bagaimana perasaannya, apa sedih, apa senang ya. Terus nomor 5, buatlah cerita pendek tentang seorang anak yang menerapkan keempat catur paramita tersebut. Siapa bisa? Ya, coba. Mengalah dengan adik saat bermain dan cinta kasih kepada sesama makhluk hidup dan berteman dengan rukun. Ya, coba Ibu mau jawabannya dari Kirana lagi. Nomor 5. Berteman dan bersahabat dengan teman, cinta kasih kepada sesama makhluk hidup, ikut merasakan kebahagiaan, toleransi atau rendah hati. Iya, benar sekali ya. Itu jawaban dari nomor 5. Ya, tepuk tangan buat kita semua dulu. Sekarang Ibu ambil LKPD-nya.
Sudah semua ya anak-anak? Baik anak-anak, setelah kalian sudah mengerjakan evaluasi yang Ibu bagikan tadi, saatnya kita merefleksi pembelajaran hari ini. Tadi kalian sudah belajar tentang apa? Materi apa? Tentang catur paramita. Terus perasaan kalian bagaimana? Senang nggak belajar dengan Bu Winda? Senang ya, perasaan kalian senang saat belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Terus apa saja materi yang tadi Bu bahas? Tentang apa saja? Yang pertama, pengertian catur paramita. Yang kedua, bagian-bagian catur paramita. Yang ketiga, contoh-contoh dari bagian-bagian catur paramita ya. Catur paramita itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari dan kehidupan masyarakat ya. Ya, itu saja materi yang Ibu kasih pada anak-anak untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, karena tadi sudah dibuka dengan berdoa. Sekarang berdoa juga ya. Coba Raymond, silakan. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Ya Namah Swaha. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Berdoa sudah. Terus Ibu minta ketua kelas untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ya, Raymond? Ibu minta Raymond ya. Berdiri. Marihur. Pagi. Bu. Matura Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Silakan duduk. Beri tepuk tangan buat kita semua.